mungkin di awal dari ini kali ya. Kok bisa kepikiran untuk berbisnis? Nah, gitu. Kan awalnya udah kuliah nih, terus masih di semester berapa nih mulai berbisnis, Mas? Mulai berbisnis itu sebenarnya dari sebelum kuliah udah mulai bisnis ya. Tapi kalau Oh, mulai untuk dari SMA. dari lulus SMA. Mm, 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 Tapi mm. kalau untuk kopinya sendiri itu kita mulainya di tahun 2020. Hmm. Berarti jiwa entrepreneur-nya udah ada dari Ya, dulu mungkin sebenarnya. mungkin turunan sih karena emang dari keluarga kan dari bapak sama ibu kan emang Oh. pedagang gitu loh buat jual-jual apa gitu kan. Emang udah turunan gitu sih. Oke, oke, oke. Berarti Hmm. emang udah punya jiwa entrepreneur kemudian dikembangkan. Iya, awalnya dulu sih tertariknya itu bukan ke bisnisnya sebenarnya ya. Lebih ke dulu kan senang moto, senang buat video-video kayak gitu, buat lomba-lomba gitu kan. Inginnya mendalaminya ke itu aja gitu loh. Tapi ternyata karena semesta itu nggak mengizinkan saya Waduh, berkuliah ini anak di senja bener ya. iya anjir, di apa namanya kampus yang kesenian. Nah ya udah, berarti aku nggak bisa dapat aspek ilmu seninya, berarti apa yang udah aku dapat ya harus kujual. Ya makanya aku masuknya ke STI Surakarta biar buat dalamin apa yang ku bisa ini bisa aku jual enggak sih ini? Bisa aku jadiin duit enggak sih? Nah, ternyata setelah di sini ternyata malah bisa banget gitu loh. Aspeknya gimana caranya, gimana kok buka Bener-bener. awalnya itu gimana itu terbantu banget lah. Ilmunya yang kalian pelajarin di sini itu sangat berguna banget, percaya banget. Waduh. Besok kalau udah terjun baru ngerasain, oh ternyata ilmunya gunanya di sini ya, ternyata Gitu ilmunya gini ya. gitu. Bener. Kalau Biasanya belum, kalau anak-anak akuntansi, karena mereka basicnya udah seorang akuntan ya, yang role based, biasanya tuh jiwa entrepreneurnya kurang. Biasanya gitu, karena mereka udah mikirnya aku mau kerja jadi akuntan aja, aku mau kerja di balik meja gitu. Padahal sebenarnya ada banyak kesempatan dan bisa juga dilakuin keduanya gitu ya, Mas ya. bisa banget. Jadi akuntan iya, jadi pebisnis Jadi juga pebisnis iya. ya. Kenapa enggak kalau bisa dua-duanya gitu. Bener sekali. Jadi mulainya ini kapan, Mas? Tahun berapa nih? Mulai Kalau yang ada kopi, konco kopi ini. Konco Kopi itu dimulai dari tahun 2020 ya, secara resminya 2020. Hmm. Kalau belajar kopinya sendiri? Belajar kopinya sendiri itu dari tahun 2019 awal, jadi masa belajarku itu sekitar 1 tahunan lah. Jadi ibaratnya itu risetnya setahun ya. Iya, sekitar 1 tahun. Tuh ya. Jadi nggak bisa asal bikin sebulan gitu, nggak bisa ya. Sangat tidak disarankan ya, sangat tidak disarankan. Jadi emang harus ada risetnya dulu ya. Saya suka kopinya sebelum tahun 2019, tapi belajarnya baru 2019. Jadi 2019 tuh udah mulai punya niat lah ya untuk membuat ide bisnisnya gitu ya. Oke, berarti emang idealnya 1 tahun itulah ya. Iya, itu ideal minimal banget sih menurutku. Nah ini apa sih Mas yang melatar belakangi untuk mendirikan bisnis ini? Nah, itu salah satu risetnya Konco juga ya Kopi. ini ya, asik. Gimana nih? Nah, kenapa saya itu kemarin itu kopi? Pertama, itu saya lihat itu dari pasarnya. Pasarnya kopi itu nggak pernah habis. Beda sama kayak kopi Dalgona kemarin 2020 atau es kepal Oh Milo. iya benar, kepal Milo udah hilang ya. Nah, ini kan sekarang udah di mana? Ya Iya gitu. benar. Kenapa siklusnya itu nggak pernah habis? Boba-boba juga udah hampir hilang kayaknya. Tipis-tipis banget gitu kan. Kalau kopi kan enggak. Kopi itu saat ada film yang filosofi kopi itu kan Filosofi kopi. orang-orang pada ke kafe semua tuh. Anak-anak muda itu kan pada ke kafe Rakitang itu setelah berapa bulan terus habis, tapi kan dia nggak sampai hilang gitu, masih ada yang nyantol. Masih ada yang tinggal di sana. Dan orang-orang tua kita, entah itu di desa, entah itu di mana, dia pasti ngopi juga gitu loh. Betul. Yang saat dia orang mudanya dia ngopi, dia sampai tua dia pasti ngopi. Dan pasti bakal ada lagi orang-orang muda yang bakal ngopi juga gitu. Dan itu siklus yang nggak pernah habis karena kopi itu sudah di sebagian daerah itu sudah menjadi budaya gitu loh. Budaya menyambut tamu, budaya buat apa gitu, buat apalah itu kan banyak banget gitu kan. Jadi nggak pernah habis lah. Kalau menurutku awalnya dari gitu sih, makanya itu pasti sustain lah. Betul. Berarti bisnis kopi ini menurut Mas Juni tak lekang oleh waktu gitu lah ya. Untuk kopinya itu sendiri. Iya. Betul. Dan itu yang akhirnya bikin Mas Juni yakin untuk bikin Konco Kopi ini. Apa Mas kesusahan atau
pada waktu tahun 2019 sampai tahun 2020 itu kan pasti ada yakin nggak yakin gitu. Pasti naik ada. turun gitu kan. Nah, pasti ada dan itu Kira-kira wajar sekali menurutku. yang bikin naik itu ketika apa, yang bikin ngerasa kayaknya aku nggak jadi deh bikin gitu. Itu pas gimana? Nah, iya. Awalnya itu saya cuma tertarik di kopi itu karena ya tadi bisnisnya tadi loh yang terlang oleh waktu kayak gitu. Tapi setelah berproses belajar dengan mentor saya itu, saya jadi cinta sama kopinya, bukan ke bisnisnya lagi, tapi udah sampai ke cinta sama kopinya. Berarti udah ini ya, menjiwai bisnisnya. Jadi aku belajar kopi itu sampai ke seluk-beluknya banget, sampai ke prosesnya, ke roastingnya gimana, sampai munculin rasa itu seperti apa, caranya nyeduh yang bener itu pakai air apa, suhu berapa, kayak gitu. Belajar gitu kan. Jadi pada awalnya saya kan belajar 2019, tapi langsung mau buka kedai. Itu kan menurutku itu terlalu ambisius banget. Oh gitu. Ya, itu 1 tahun itu menurutku terlalu ambisius. Itu padahal 1 tahun ya, menurutnya lama, tapi menurutku itu terlalu cepat. Terlalu gitu cepat ya? karena menurutku aku udah ahli belum sih? Kalau tak rasain sendiri kan, ngerasain kopinya sendiri, buatannya sendiri kan, ya fine-fine aja. Ya. Tapi kalau orang lain yang ngerasain kopinya kita itu rasanya bakal bagaimana sih? Itu downku gitu. Aku nggak pede dengan seduhanku sendiri gitu. Jangan-jangan nggak enak nah, nih jangan-jangan gitu ya? jangan-jangan nggak enak kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus tapi itu aku tutupin, aku minta sama mentorku buat rekomendasiin tempat buat belajar kopi, buat cari sertifikat gitu biar lebih terpercaya lah. Akhirnya pergilah ke Bandung itu buat sertifikasi 1 hari yang sertifikasi. Ya sertifikasi ada. Kayak gitunya ya? Buat barista itu ada. Nah, itu dan lumayan mahal. Nah, makanya buat meyakinkan diri sendiri aja sih. Oh ternyata kopiku enak dengan cara seperti ini, itu bisa dinikmati orang lain gitu kan. Itu dari diriku sendiri. Dari pihak luar juga kita nggak bisa bangun bisnis itu dilihat dari diri kita sendiri doang, tapi harus dari lingkup pasar juga kan. Pada tahun 2019, 2020 itu perkembangan perkopian di Solo itu luar biasa gila. Bukaan itu banyak, entah itu yang kecil, yang gede, yang interiornya bagus, yang cozy banget, sampai yang cuma sederhana kayak gitu kan. Macam-macam lah ya. Macam-macam banget. Nah itu tugas saya buat keliling ke kota Solo nih. Aku ngelakuin riset nih. Datang satu-satu gitu? Iya, emang bener-bener dulu datang satu-satu. Sekarang lebih banyak lagi, mungkin aku udah malas buat datengin. Dulu datengin satu-satu gitu. Oh, kok di sana rame, itu yang bikin rame apa sih? Oh, yang di sini rame, yang bikin rame apa sih? Oh, kok di sana sepi, yang bikin sepi apa sih? Didatengin. Mungkin betul. suasananya, atau mungkin interiornya, atau mungkin rasanya. Atau harganya itu minimal kita punya note kecil lah, punya oh ini rame gara-garanya kulihat, oh ini sih, oh sih gara-gara A B C gitu. Kalau sepi, oh mungkin gara-gara ini kayaknya sih ini sih sepi sih kayak gitu kan. Nah gitu setelah sekian lama, kenapa saya muternya di Solo ya karena saya bukanya di sekitaran Solo, gitu kan. Bagi kan ya walaupun Sukoharjo tapi masih sekitaran Solo lah, gitu kan. Dulu sempat mau nyewa ruko atau apa gitu buka di sekitaran kota, tapi setelah beberapa riset itu, saya mengambil kesimpulan ternyata, oh kalau aku buka kedai yang sama kayak orang lain yang cuma buka terus gitu doang, karena untuk informasi aja modal saya kan nggak begitu besar, nggak gede banget kayak orang-orang gitu kan. Makanya saya juga harus naren, oh modal segini paling bagus dibuat seperti apa. Saya juga gitu, kalau mau kontrak, mau sewa dengan uang yang segitu, nanti endingnya bakal seperti apa, interiorku bakal seperti apa, dan bakal balik modalnya itu berapa lama. Nah itu kan harus dihitungin semua, BEP-nya segala macamnya, target pasarnya itu kan. Betul. Alhasil dengan segala kayak gitu, oh ya udah aku bikin hidden gems aja, karena sekarang kan modelnya kan ini harus di pinggir jalan, Itu 2019 itu masih modelnya kayak gitu. Harus di pinggir jalan, harus yang kelihatan pelangkatnya yang gede banget, yang bangunannya super megah mewah seperti itu kan. Nah, aku malah ngambil yang satu. Ayo, kenapa nggak bikin hidden gems saya? Dia masuk ke desa gitu, tapi setelah masuk
suasananya yang bener-bener desa banget, sepi, nggak ada motor-motor lewat, tapi buat ngobrol itu masih enak banget, hangat, datang dengan sapaan yang hangat juga, bikin nyaman. Wow. Nah itu, keren. Aku bikinnya itu doang, walaupun ya tempatnya kecil nggak gede, karena emang aku pengen jaga kehangatan dari aku sendiri sebagai baristanya dan tamu yang datang. Pelanggan itu aku anggap sebagai tamu kan. Makanya namanya konco. Jadi kayak teman main ke rumahnya teman disuguhi kopi gitu aja. Nah, filosofinya sebenarnya cuma itu sih. Jadi value-nya lebih kepada hidden gems dan juga tadi itu ya makna dari konco kopi itu sendiri ya. Oke. Jadi emang konsepnya dibuat beda kalau memang bahkan buat nama dari tempatnya itu juga harus ada filosofinya ya. Ya itu harus banget karena biar mudah diingat. Ya. Betul. Nah ini akhirnya nancep nih ya gue ya. Kalau kenapa konco kopi ya soalnya itu kayak pergi ke rumah temen terus disuguhi kopi. Gitu. Ini. Terus, nah ini yang mahalnya dari sebuah konsep bisnis itu kan filosofinya. Filosofinya itu harus biar mudah diingat dan biar nempel di kepalanya customer yang datang gitu kan. Di sana itu bukan cuma bawa itu kopinya enak, tapi bawa suatu cerita gitu. Aku pengen orang pulang dari tempatku bawa cerita yang bakal diceritain ke orang lain gitu. Nah, betul. Wah, keren. Ini siapa sih mentornya dulu, Mas? Atau punya inspirasi siapa gitu pebisnis yang dulu membuat Mas Juni kemudian berani untuk ngambil langkah besar lah ya. Iya, itu menurutku sebagai seorang mahasiswa yang kemudian punya coffee shop sendiri itu udah langkah yang sangat besar gitu. Ya langkah besar yang sedikit gila sih sebenarnya, sedikit gila banget. Ada nggak mentornya gitu? Maksudnya ada, siapa yang menginspirasi gitu? Kalau dulu yang menginspirasi aku sebenarnya gini, ini agak lucu banget kenapa saya tertarik di bisnis. Ada cerita lucu banget. Dulu sebelum saya kuliah, saya sempat bekerja di bimbingan belajar yang ada di Pajang sini. Itu kan saya deket banget sama yang punya. Saya bekerja di situ supaya ikut tahun depan kan ikut SBMPTN biar itulah nggak lupa sama pelajaran, nggak lupa sama apa-apanya gitu kan. Nah gitu. Tapi sama si ownernya si bimbel ini, aku diajakin kemana-mana. Diajakin ngelobi ke sekolah, diajakin cara ngajuin proposal gimana. Padahal di situ Mas Juni waktu itu jadi apa? Jadi karyawan aja, cuma jadi pengganti tentor kalau ada yang nggak masuk kayak gitu, aku yang banjeli. Jadi tentor. Tapi cuma pengganti doang, nggak yang gitu. Cuma pengganti kayak gitu. Sampai pada titik dulu kan udah tahun-tahun berapa ya 2017 itu kan udah sulit bimbel-bimbel kayak gitu kan. Saingannya bimbel yang masuk perguruan ikatan dinas kayak gitu, yang UN lah kalah karena udah nggak dipakai gitu kan dulu ceritanya. Itu udah sepi, harus melakukan keuangan itu susah banget, gimana membayar beberapa tentor di bimbelnya itu agak susah, jadi jadwalnya diundur sampai dia dioyak-oyak sama tentornya sendiri, kasihan banget sampai aku tahu laptopnya itu dijual buat gaji. Motornya itu yang bagus dijual diganti yang biasa aja itu buat gaji karyawan-karyawannya itu. Nah, itu kan aku lihatnya itu kok malah kok seru banget ya. Gitu kok ya? Dia bisa sampai jual apa-apanya cuma buat bayar karyawannya. Itu menurutku itu malah seru. Kok tantangan banget ya. Tiap hari muter buat nyari uang. Kalau nggak muter ya nggak dapat makan gitu kan ceritanya kan. Rasanya menantang banget gitu loh. Gitu ya. Itu berarti kalau di sini mahasiswa udah pernah ngerasain yang kayak Mas Juni rasain tuh berarti bisa dibilang itu udah punya jiwa entrepreneurship ya. Bisa jadi. Kalau orang lain kan mungkin memandang kayak gitu, waduh kasihan ya sampai jual motor. Tapi kalau orang yang berjiwa entrepreneur bukan kayak gitu mikirnya, justru malah itu menganggap sebagai tantangan. Gitu ya, Mas, menyenangkan banget buat dijelajahi kayaknya gitu. Seru. Itu kayaknya seru banget sih kok bisa sampai gitu. Iya. Terus akhirnya dari situ Mas Juni pengen berbisnis. Pengen berbisnis dan masuknya. Kenapa nggak bikin bimbel aja? Karena saya pribadi saya tidak merasa pintar sebenarnya. Jadi lebih merasa pintar di kopi gitu ya? Iya, karena dulu emang awalnya dari lihat bisnisnya itu, kopi kan everlasting gitu kan. Nah itu terus ternyata kecemplung sampai suka yang kayak gini. Makanya dalam waktu 1 tahun itu pun saya merasa nggak
pandai-pandai banget di kopi gitu loh. Berarti selama 1 tahun itu Mas, riset apa yang paling ditekuni paling lama itu tentang apa? Kalau paling lama tetap di perkopiannya ya, tentang proses dan sebagainya. Kayaknya karena saya punya moto banget itu, product knowledge itu penting banget. Intinya, produknya ya. Kamu harus tahu apa yang kamu jual. Intinya tahu itu bukan berarti oh ini kopi, ini gula, ini susu, enggak. Tapi kenapa kopi ini rasanya kayak gini? Kenapa kopi ini rasanya kayak gini? Kenapa kopi kayak gini tuh dibuat kayak gini? Gimana gitu. Betul. Harus tahu bener-bener tahu kayak gitu. Itu paling lama. Dan kenapa aspek ekonomi dan aspek usahanya nggak lama ya kan karena saya udah belajar di STI kan dari tahun 2017. Kan udah 3 tahun kan itu lama juga sih. Udah cukup ya di manajemen ya. Udah ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, udah dapet. Nah, berarti kalau di SKB itu juga ada namanya kita deskripsi produk. Nah, di deskripsi produk itu biasanya kita diminta beri alasan kenapa kok memilih produk tersebut. Bahkan sampai detail, misalkan mau jual susu rasa stroberi, kenapa kok harus stroberi gitu? Kenapa kok nggak rasa-rasa yang lain? Berarti justru itu yang penting ya, Mas ya? Itu penting banget. Itu product knowledge itu paling penting banget. Kalau bisa kamu jadi ahlinya di sana. Betul. Jadi kalau misalkan kita emang tahu risetnya sampai dalam, bahkan sampai filosofinya, akhirnya orang-orang tuh lebih merasa gimana ya, suka atau lebih merasa apa Mas? Orang-orang tuh mungkin bedanya kopi dengan misalkan kopi yang biasa dengan kopi yang kira-kira ada product knowledge-nya. Bedanya sih dia value yang dia dapat sih. Value ya. Value-nya nilai yang mereka dapat itu kalau yang mereka cuma beli produknya, kesannya itu. Kesannya itu mereka yang dapat cuma produknya minum, sebatas ini rasanya enak. Betul. Seger. Itu yang saya rasain pada waktu misalkan kita minum kopi biasa yang ada di Indomaret yang 10 ribuan, terus sama beli kopi Starbucks atau di Filosofi Kopi. Nah, itu yang paling itu kan pasti ada kesan di situ ada ya. kesannya di situ. Dia apalagi pulang membawa yang cerita. Yang paling menurutku yang paling berkesan tuh Filosofi Kopi ya. Iya, itu berkesan itu. Dari tempatnya yang sederhana, kemudian cerita di balik terbentuknya kafe itu yang membuat kita sebagai customer tuh terkesan untuk beli kopi-kopi di situ. Beli kopi di situ buat datang penasaran. Dengan story-nya kayak gini tuh datang ke sana. Nah, berarti awalnya kita harus bikin gimana customer tuh penasaran sama produknya ya. Aware dan penasaran itu penting banget. Betul. Nah, gimana caranya biar kita memunculkan rasa penasaran itu tentunya dengan itu tadi mempelajari produk sedalam-dalamnya. Iya, sedalam-dalamnya biar sampai ke kelupas itu tahu gimana. Sampai sedalam-dalam mungkin. Wah, ini tapi Mas ya kan kita di SKB ini belajar banyak aspek ya. Ada aspek pasar, kemudian aspek manajemen, ada aspek teknis, terus ada keuangan juga. Kalau menurut Mas Juni nih ya, pernah belajar SKB nggak dulu? Iya pernah. Pernah ya? Masih inget nggak aspek-aspeknya? Tipis-tipis banget. Tipis ya. Itu dari aspek-aspek itu kalau dipraktekkan itu beneran kayak gitu nggak sih? Beneran banget. Beneran penting nggak sih sebenarnya? Itu beneran penting banget. Tapi gini, pentingnya gitu biasanya itu berskala. Biasanya kalau dari dari kita membangun rintisan dari kecil, biasanya yang digunakan itu baru beberapa aspek yang lebih dominan, kayak gitu kan. Iya. Tapi saat perusahaan itu growth, perusahaan yang memang gede-gede banget kayak gitu, itu itu aspeknya semua bakal digunakan dengan porsinya masing-masing yang mungkin bisa dibilang sama besarnya gitu loh. Itu sama pentingnya semuanya. Jadi emang bener banget apa yang kalian pelajari di sini itu emang berguna banget gitu loh. Dan kamu bakal sadar ketika kamu mengalami banget. Ketika kamu berusaha kayak gitu, kita bareng ngiling-ngiling. Oh, sing dhisik kayak iki emang ki gunane nggo koyo ngene ya. Buka ibuku lagi kayak gitu. Itu yakin banget, itu yakin banget. Itu pasti bakal berguna banget. Oke. Berarti dulu Mas Juni mengawali dari riset pasar dulu berarti ya? Iya. Kalau aku dengar kan dulu sempat datang ke semua kafe di Surakarta, bahkan sampai rinci ya, sampai tahu
apa kelemahan dan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ini ya. Iya, menurut persepsi saya. Iya, dari masing-masing ini tapi kompetitor iya, gitu. masing kompetitornya. Oke. Nah, terus untuk aspek teknis pasti dipakai juga kan, bikin layout dan segala macamnya. Bikin desain, logo dan sebagainya kan itu kan digunain semuanya. Nah, biasanya yang paling suka diobrolin ini aspek keuangan, Mas. Wah, ya itu. Susah itu susah bener teman-teman. Buat kalian yang growth bangun bisnis, aspek keuangan itu paling susah. Paling gimana nih susahnya kalau dari pandangan Mas Juni sebagai pelaku bisnis? Nah, susahnya itu kayak gini, kalau kalian baru membangun, itu kan uangnya itu nggak liquid, itu nggak apa ya? Nggak ada atau nggak lancar cash gitu loh. Flow-nya nggak lancar. Cash flow-nya itu nggak lancar gitu loh. Jadi kalau itu pasti bakal beda dengan teori, karena teori itu kan perusahaan gede yang udah lancar gitu ya. Ini makanya tadi saya bilang aspek itu tergantung bertahap. Bertahap itu kalau pas lagi grow ya gunain yang apa dulu kayak gitu. Kalau udah gede itu pasti gunain semuanya, itu pasti kegunaan semua. Nah itu aspek keuangan itu susah karena cash flow-nya itu masih seret, nggak selancar itu karena kan ada masa buat iklan, buat marketing ini, buat teman-teman aware. Itu kan ada jeda waktu buat orang tahu dan beli. Iya, betul, nah, betul. Di jangka waktu tahu dan beli dan orang datang lagi itu kan perlu waktu yang setiap warung itu punya jangka waktunya masing-masing. Ada yang cuma 1 bulan udah rame, 1 minggu udah rame, ada yang perlu 6 bulan dulu baru rame. Itu kan betul. Di masa belum ramenya itu kan susah. Nah, itu aspek keuangan itu emang agak susahnya menurutku di situ selama di Konco Kopi ini emang kayak gitu, karena emang nggak liquid, kadang-kala sampai 1 hari itu nggak ada yang beli gitu juga. Terus kadang-kadang 1 hari yang beli terus rame banget gitu kan nggak konsisten gitu loh. Fluktuatif ya. Fluktuatifnya banget. Kalau emang udah sustain kayak sekarang ya enak-enak aja gitu. Itu berapa bulan Mas naik turun kayak gitu dari awal pembangunan bisnis? Karena kemarin itu tertampar pandemi kan, saya jadi nggak tahu hitungannya dari mana ya. Itu bukanya kan Januari, itu sampai Maret itu sebenarnya udah banyak yang datang. Itu mah yang datang teman-teman dari jauh-jauh, dari Solo sampai dari Sukoharjo perbatasannya Wonogiri gitu kan, datangnya sampai ke sana. Itu dari teman-teman komunitas juga, komunitas mobil Corolla itu juga bareng ke situ. Terus teman-teman dari pemuda Pancasila juga itu pada suka kayak gitu kan. Nah itu udah kumpul-kumpul tuh sampai akhirnya pertengahan Maret diumumin lah pandemi, lockdown di mana-mana dan saya disuruh tutup sama aparat aparat sekitar lah gitulah. Satgas atau warga sekitar. Dari pemerintah desa sih. Disuruh tutup. Ya udah, bleng kayak gitu kan. Terus buka lagi itu pertengahan tahun Agustus apa Juli itu lupa, dan itu kan berarti mulai dari awal lagi tapi dengan suasana yang sangat benar-benar berbeda. Dan itu sulit sekali. Bedanya gimana Mas? Bedanya gimana ya? Orang dulu itu kan sangat enteng banget buat bepergian kan, keluar sama orang-orang, sama anaknya, sama anak kecil kayak gitu, sama keluarganya langsung diborong ke sana. Itu kan itu enak banget. Enteng gitu loh orang pergi-pergi gitu. Tapi setelah pandemi itu kan pada Juli Agustus kan beberapa udah diperbolehkan. Tapi kan stigma orang terhadap orang yang terkena COVID itu kan masih mengerikan banget. Masih dikucilkan, masih nggak diajak ngobrol, dia keluar rumah kita yang tetangganya terus masuk ke dalam rumah kayak gitulah. Itu kan masih mengerikan banget. Jadi ya yang keluar itu ya nggak semua gitu, tetap ada yang berkurang, ada yang takut lah, ada yang gimana kayak gitu. Terhambat lah ya. Terhambatnya banget. Tadi aku tertarik tadi yang Mas Juni bilang gabung dengan komunitas, itu bisa dibilang termasuk trik marketing nggak? Iya. Strategi pemasaran juga nggak sih? Strategi pemasarannya emang gitu. Gitu ya, jadi gabung di banyak komunitas atau sekaligus promosi gitu. Iya, sekaligus promosi, kalau enggak itu biasanya atau partnership gitu ya. Dulu pertama kali cara saya marketing pertama kali itu 1 minggu itu kopinya gratis. Bener, aku ngundang banyak orang datang ke situ, itu bener-bener kopinya itu free, bener-bener free. Datang cuman pesan aja. Iya, cuma pesan, cuma yang tak suruh itu kamu
storyin aja. Kamu storyin di IG aja, tag aku dan tag tempatnya ini. Cuma gitu doang. Bener, ini bisa dijadiin strategi pemasaran buat teman-teman mahasiswa di sini yang strategi pemasarannya masih gitu-gitu aja, masih biasanya mahasiswa tuh cuman menggunakan internet, media sosial, maksudnya nggak jelas seperti apa kan. Nah ini bisa dispesifikkan kayak Mas Juni. Jadi bisa dipakai strategi pemasarannya Mas Juni dengan tadi itu ya, gratis selama 1 minggu. Dan bagi yang udah order harus posting di sosial media. Nah itu keren banget. Dan tag kita gitu. Itu kan teman-temannya yang sefrekuensi sama dia kan lihat kan. Terus tanya. Terus diajaklah ke situ. Gitu sih dulu caranya. Betul. Sekarang kan sosial media tuh emang memudahkan kita untuk promosi. Tapi promosi yang bagaimana? Nah itu harus tepat gitu ya Mas Juni ya. Oke. Di sini mungkin ada yang ingin bertanya tentang bagaimana Mas Juni menjalani sebagai pelaku bisnis. Boleh silakan tanya atau langsung nyalain speakernya, langsung ngomong aja, atau boleh by chat di Zoom boleh. Atau mau tanya tentang kehidupan pribadinya Mas Juni juga boleh ya. Waduh. By the way Mas Juni ini jomblo loh ya. Boleh loh Mas promosi, jangan kopinya doang yang dipromosiin. Orangnya juga. Jadi banyak. Sudah laku sekarang. Oh sudah laku sekarang. Masya Allah. Wah nggak bilang-bilang nih, berarti ntar lagi terakhiran ya. Waduh. Nah ini kita bisa banyak belajar dari Konco Kopi, mulai dari ternyata kayak justru kalau menurut Mas Juni yang paling penting itu adalah product knowledge ya Mas ya. Product knowledge ini penting banget. Jadi kalau di kita belajarnya di SKB itu mungkin product knowledge itu hanya bagian dari pembuatan laporan aja. Jadi ya udah bikin aja distribusi produknya, nggak sedetail yang ternyata Mas Juni bilang gitu. Justru kita detailnya itu di masing-masing aspeknya, kayak misalkan target pasarnya berapa, kemudian berapa calon pembeli kita, kemudian berapa pesaing kita. Justru itu yang kita fokuskan. Mungkin ternyata ada juga yang juga nggak kalah penting dari masing-masing aspek tersebut ternyata ya. Ternyata itu boleh jadi untuk kelompok-kelompok yang sedang bikin laporan sekarang, deskripsi produknya lebih didetilkan, mungkin mau diberi filosofi atau reason yang lebih kuat kenapa kok memilih produk tersebut. Terus kenapa misalkan produknya itu kopi, nah kenapa kok harus kopi? Kemudian ada juga yang susu, Mas kemarin bikin susu rasa-rasa. Oh iya. Nah kemudian cuman masih belum dibuat alasan atau reason yang spesifik kenapa kok memilih susu dan kenapa susunya harus berasa gitu. Kayak Mas Juni ini misalkan kopi kan ada kopi hitam ya Mas ya. Terus ada ini sekarang yang dibawa ini rasa apa Mas? Itu kopi susu. Ini kopi susu. Nah, ini kan kalau Mas Juni bikin kopi susu ini biasanya khusus untuk ciwi-ciwi gitu ya Mas. Buat orang yang emang nggak suka kopi itu memang gitu. Itu. Jadi harus ada reason di setiap produknya, harus ada knowledge-nya ya Mas ya. Biar tepat sasaran ke segmentasinya gitu lah. Betul sekali. Mungkin kalau kayak saya dikasih kopi hitam nggak suka gitu. Bener. Nah, jadi dibawainnya yang sesuai dengan kalau konsumen ini cocoknya minum kopi yang seperti ini. Gitu. Nah, itu juga harus ada di proyek bisnis kalian yang sedang dibikin. Jadi harus ada apa ya kira-kira ya product knowledge-nya. Kira-kira untuk target pasar di usia segini sukanya yang seperti apa. Itu pasti beda. Misalkan jual makanan. Kemarin ada yang jual aci. Aci gitu kalau nggak salah namanya, pokoknya apa cireng gitu. Cireng. Target pasarnya dari usia 10 sampai berapa gitu ya. Nah, itu bisa dipecah-pecah lagi ya Mas ya. Iya, bisa banget. Jadi misalkan kalau untuk yang anak-anak mungkin suka acinya dikasih bumbu-bumbu atau gimana atau pedas. Kalau yang lebih dewasa nggak terlalu suka aci yang bagaimana kayak gitu. Itu harus ada risetnya ya. Iya, harus banget ada. Dan Mas Juni aja risetnya 1 tahun. Iya, dan itu masih belum cukup. Tapi nggak apa-apa, ini kan jadi modal ya Mas ya.
Jadi modal nanti banget. yang ini kan juga mahasiswanya udah pada semester 6. Nah, nanti kalau misalkan laporannya udah selesai, kuliahnya udah selesai, kemudian pada waktu lulus, kemudian lihat file-file tugasnya, oh gimana kalau aku wujudkan saja laporanku ini. Iya, bisa banget tuh, bisa banget, Bisa bisa banget ya, banget. bisa banget. Bisa Diajak banget. aja teman-teman satu timnya untuk Hmm. mengaplikasikan apa yang udah ditulis. Wah, itu malah keren Iya, itu malah banget. keren banget. Karena risetnya tinggal ngelanjutin aja, udah Hmm. punya kerangkanya, tinggal dilanjutin. Mas, boleh tanya satu Iya. lagi ya, mungkin yang berkaitan dengan kesan dan kesan atau suka duka menjadi seorang pelaku bisnis. Ini kan unik ya, karena apalagi di pandemi kayak gini, biasanya orang pelaku bisnis itu kan ibaratnya sedang benar-benar diuji gitu ya Mas Iya, ya. bener banget, Bener diuji gak sih? banget, diuji Nah, pal. Mas Juni ini kan udah punya jiwa entrepreneur dari SMA gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu sih. Dan dengan adanya pandemi ini kira-kira bakal berubah nggak sih niatnya menjadi seorang pelaku bisnis atau malah ngerasa seru atau tertantang dengan adanya pandemi ini? Menurutku malah seru sih. Malah seru ya. Karena gini, di setiap Ini kayak orang langka ini Mas Juni ini. Karena gini, setiap ada kayak ini kan kayak apa ya namanya ya? Kayak sesuatu yang nggak pasti. Ini kan keadaannya sedang nggak pasti, itu pasti ada dua yang terjadi. Pasti Apa ada tuh? loser sama winner, itu pasti Wow. banget. Nah, kita tergantung milihnya kan, karena perusahaan gede-gede itu udah pada kukutan semua, resto di mana-mana udah pada ada yang tutup semua. Nah, Betul. itu Bahkan mungkin mereka jatahnya mereka. supermarket aja banyak yang Nah, udah tutup. mungkin itu jatahnya mereka buat redam dulu. Nah, jadi kita milihnya Ah. mau cuma ikut survive, keep hold the money for survive doang, atau emang kamu mau ngerencanain yang bener-bener langkah yang tepat dengan riset yang dalemi dulu, tapi dengan asumsi, oh ini masih ada kesempatan nih buat kita bisa menang nih. Buat tahun ini buat kita bisa menang nih, buat kita tetap bisa menghasilkan cuan di sekitar suasana yang kayak gini ya, itu tergantung kalian. Percaya bahwa pasti akan ada peluang gitu ya. Pasti bakal ada peluang. Tapi harus di riset dulu, jangan nekat. Ya. Jangan nekat, betul. Itu. Jadi bedanya berbisnis dengan kita belajar atau dengan modal nekat itu emang beda tipis ya Mas ya. Beda tipis banget. Kadang ada yang modal nekat, kemudian dia berhasil, tapi kita nggak bisa mematok itu juga sebagai ya itu loh nekat nggak riset. Iya, dia itu nggak bisa. Nah itu nggak bisa ya Mas ya. Nggak bisa. Kita nggak tahu privilege di belakangnya dia apa. Nah, ya itu nggak bisa. Siapa tahu ternyata bapaknya yang punya apa gitu. Betul. Atau siapa tahu ternyata dia emang udah belajar dari dulu tapi nggak bilang aja. Nggak bilang aja. Kita tahu-taunya, lu kok dia nggak ngapa-ngapain terus buka sukses, nggak tahu. Nggak tahu karena mungkin dia nggak show off ketika dia riset gitu. Terus banyak juga Mas yang bilang kita bisa aja misalkan ngikut-ngikutin tren. Nah itu gimana kalau menurut Mas Juni? Mas Juni ini bikin bisnis kopi sebenarnya karena tren atau karena apa? Dulu karena tren, emang tren, tapi awalnya pada akhirnya jadi bikin warna sendiri sih. Nah itu bikin warna sendiri itu agak susah. Lah gini, ini cakep banget. Aku lihat kalau ikut tren itu inget usaha distro itu distro. Bener. Iya. Itu tahun-tahun 2014 ya. Iya, tahun-tahun segituan. Ya. Dulu kan di Solo itu bicaranya Solo aja ya. Tahun-tahun karena saya orang Solo kan. Itu ada beberapa yang emang udah dari lama gitu kan ada gitu. Dia mampu mengubah budaya dari orang yang belanja kaos di mall atau di pasar itu berubah ke distro. Betul. Walaupun dari tahun-tahun 2010-an ke bawah 2007 itu udah ada yang beli, tapi kan nggak semasif pada saat itu. Betul. Nah, mereka berhasil mengubah budaya kayak gitu. Setelah itu apa yang terjadi? Banyak banget brand-brand yang bermunculan, brand A, brand B, dan store-nya itu cuma di deket-deketnya si yang pertama tadi. Cuma di pinggir-pinggirnya atau di daerah lain bikin kongsi gitu, banyak banget di daerah lain kayak gitu. Tapi apakah yang pertama tadi itu akan sepi? Ternyata enggak loh. Ternyata dia makin rame juga. Betul.
Iya. Kalau mau ikut follower sesuatu itu, kalau mau menjadi follower itu nggak mungkin bisa sampai dengan di titik yang sama dengan apa yang mbok ikutin, karena kalian cuma ngikutin doang. Doang. Dia buat desain baru mbok ikutin, dia buat apa baru cuma diikutin doang. Itu nggak mungkin bisa mbok ungguli, itu enggak, karena emang kodratmu itu cuma ngikutin doang gitu. Berarti emang harus bisa menciptakan value sendiri ya. Emang harus berani bikin value sendiri. Wah, ini panjang banget kalau ngomongin soal kayak gini. Ini bisa sampai jam 8 malam nanti, Mas. Soalnya seru banget kalau ngomongin kayak gitu. Bener. Perencanaan usaha itu memang seru banget sebenarnya, nggak nyeremin tapi seru, tapi emang tricky banget tapi. Seru dan tricky, benar. Nah, oke. Di sini mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab kalau ada yang bertanya. Nah, ini by the way kalau ada yang di sekitaran Setie, boleh mampir ke kampus, nanti bisa diambil kopinya. Boleh ya Mas Ejuni ya? Boleh banget. Boleh, jadi langsung datang aja. Tapi ini kayaknya jauh-jauh ya? Kayaknya jauh. Kayaknya jauh-jauh sih ini. Kemarin sempat ngobrol dengan beberapa mahasiswa yang ada di sini juga, mereka jauh-jauh. Kalau gitu aku minum aja semua. Oke, saya tunggu pertanyaannya. Jika ada yang ingin ditanyakan dari obrolan kita di sore hari ini dengan Mas Juni tentang bisnis, tentang apapun lah ya yang ingin ditanyakan dari Mas Juni, yang mungkin bisa membantu para mahasiswa untuk membuat laporan studi kelayakan bisnisnya. Monggo, ayo. Buka mic aja. Tapi ini udah kurang 5 menit ya? Iya. Nggak apa, kita tunggu 2 menit ya. Oke. Ini aku coba nggak sih? Boleh banget. Ini aku cobain ya. Itu ini rasanya... diaduk dulu ya? Nggak usah, kocok aja. Oke. Ya gitu. Itu rasanya ringan banget. Ringan banget ya. Oh, ini ya, di seal gitu. Iya. Berarti punya alatnya ya Mas ya? Enggak, emang enggak. Kenapa? Emang dari tutupnya gitu. Oh, iya. Ini sebenarnya enak dingin ya? Dingin enak banget. Ini pas emang kalau buat cewek. Iya, rasanya kan ringan banget ya. Bener. Nggak terlalu pahit. Tapi kalau untuk pecinta kopi mungkin bisa ditambah 1 shot ya. Iya, betul sekali. Double shot ya. Karena emang itu disegmentasinya buat orang yang nggak suka kopi. Enak. Biasanya ada beberapa kopi tuh yang bikin kembung gitu loh Mas. Ah iya. Itu ada yang salah di apanya ya? Biasanya itu bikin kembung biasanya itu apa namanya, di kecocokan sama kopinya sih, di tubuhnya. Karena kan setiap orang itu kan punya apa namanya ya, taraf terbiasa itu apa sih? Boleh bantu jawab ini nggak pertanyaan? Coba. Wah, ada pecinta kopi juga. Iya, ternyata ada ya. Wah, saya. Tadi nggak show off. Iya, aku kebetulan aku baru boleh dinyalain dong ininya, kameranya. Aduh, kameranya harus nyala ya. Oke deh. Kan biar tahu. aku bukan dari semester 6, aku dari semester 2 dan kebetulan aku tahu kopi. Oke. Gimana? Untuk pertanyaan yang tadi, mungkin dari setiap orang punya kadar toleransi kafein yang berbeda. Salah satunya memang dari efek tubuhnya yang kembung, entah yang sampai pusing geliran gitu, kayak gitu. Nah, di setiap kopi itu punya tingkat kafein yang berbeda sebenarnya. Begitu. Jadi misalnya di tempat A pakai kopinya A gitu ya. Itu nanti di tempat B pakai kopi yang A dengan cara buat yang berbeda pun juga nanti tingkat kafeinnya juga berbeda. Gitu. Makanya proses roastingnya juga mempengaruhi nggak sih? Kenapa? Proses roastingnya itu mempengaruhi tingkat kafein nggak? Iya, itu juga mempengaruhi dari jenis kopi, dari jenis biji kopi yang masih hijau itu, hingga proses roasting dan di green-greenan itu, di espresso segala macam, itu juga udah beda-beda Kak caranya. Beda-beda caranya, beda tingkat kafeinnya, gitu. Aduh,
Keren nih. Ini cocok diajak join Mas Jun. Cocok banget, harusnya join dari tadi loh. Iya ya. Aku tadi belanja. Jangan-jangan Mbak Margareta punya bisnis kopi juga? Iya, punya juga. Oh ya? Serius? Serius. Oh, di mana? Boleh dong spill dong. Di Klaten, tapi untuk saat ini memang lagi di milk base-nya. Jadi memang aku punya teman-temanku yang suka dengan kopi, tapi tidak begitu terlalu suka. Jadi cuma tak campurin susu gitu. Bukan kopi hitam yang kayak Mas Jun ini gitu. Kita beda segmentasi. Lebih ke ciwi-ciwi gitu, ya Mbak Margareta ya? Iya. Mbak Margareta di mana? Di Klaten sekarang? Iya, di Klaten. Ya, nggak bisa ngerasain kopinya dong. Oh boleh, kalau mau dibawain aku bawain. Bisa dosen nggak? Gitu. Apa nih nama kopinya Mbak? Everlasting, Kak. Everlasting Coffee. Iya. Wah. Iya. Harus mampir nih kalau ke Klaten ya. Harus Gak cuman kopi sih, aku ada ininya apa namanya? Cookiesnya juga. Oh bener, minum kopi sama cookies itu kayak udah kawin banget ya. Iya betul, cocok banget. Itu ciri-ciri banget. Iya begitu. Memang target pasarku teman-teman perempuan yang pengen nyambi kerja di rumah dan aku menyediakan kopi sekalian cemilannya begitu. Wah, ini bakal buka di daerah Sukoharjo juga nggak kira-kira nih? Doakan saja. Harusnya dari tadi kita join ya. Iya, harusnya join dari tadi loh, harusnya loh. Nanti mungkin ngobrol lagi di kesempatan yang ada ya Mbak Margareta ya. Oke, siap Kak. Ininya informasinya yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga Mas Juni ininya edukasinya dan juga udah kasih tahu juga ternyata kondisi di lapangan itu seperti ini loh, seperti itu. Jadi mahasiswa makin punya dua pandangan, baik itu dari segi teoritis ataupun dari segi praktisnya. Ini karena durasinya sudah habis, pas jam 5.00, jadi saya rasa cukup dulu untuk pertemuan Zoom kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan Zoom sebelum UAS. Nanti kita akan ada bintang tamu siapa lagi, dipantengin aja. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.